terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Haji Ainur Hasan AP MSI. Yang terhormat Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD. Yang terhormat Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Bapak Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, beserta apel yang kami hormati. Rapat virtual mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 dimulai dengan diawali mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penampilan Jaipong dari SMKN 1 Subang. Demi
Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Ibu Nurlaila Hayati SE, dipersilakan. Atur nuhun Pak Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Rise Silpana SSTP MAP. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Juga yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan arsiparis ahli muda secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dan Bapak Ibu yang mewakili kegiatan rapat mingguan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari
Selasa tanggal 31 Januari 2023, kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman, nikmat Islam untuk melaksanakan kegiatan rapat mingguan melalui virtual secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, semoga terlimpah curahkan juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, rapat mingguan adalah ajang kita untuk bersilaturahmi dan mendapatkan informasi-informasi kedinasan melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Baiklah Bapak Ibu, kita mungkin insya Allah hari ini akan ada sosialisasi juga dari Dispusibda terkait akreditasi perpustakaan. Baiklah Bapak Ibu, kita awali mungkin rapat mingguan pagi ini dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mungkin dari yang pertama mungkin dari Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Mangga Ibu, apakah sudah ada di Zoom Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Atau sedang itu apa namanya? Mungkin bisa sambut di Lemah Abang ya. Mangga. Mungkin pemaparan dari narasumber kita yang kedua Ibu dari Ibu Rise, mangga Ibu. Ada informasi-informasi yang akan disampaikan Ibu Rise selaku analis kebijakan anak muda cabang Dinas Pendidikan. Santi Bu Rise lagi ada Ibu kegiatan. Santi sedang ada kegiatan, Bapak. Ibu Rise ada kegiatan. Oh, Ibu Rise juga ada kegiatan. Nggak apa-apa. Saya aja dulu nggak apa-apa. Oh, mangga Ibu, mangga Ibu dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yang telah hadir di Zoom meeting pagi hari ini, Bapak Kasubag TU, Ibu Analis sedang ada bisa sambut di SMA 1 Lemah Abang. Iya. Pak Kasubag mungkin belum masuk ya. Dan juga Bapak Ibu pengawas SMA SMK SLB, Bapak Ibu pas sekolah SMA SMK SLB baik negeri dan swasta, para advokat juga staf cabang dinas. Mohon izin saya juga sedang memimpin rapat PPDB. Sedikit saja mungkin dari saya mengingatkan kembali bahwa untuk SMK karena sudah di data sekolah mana saja yang melaksanakan UKK, baik UKK Mandiri, Dudi maupun LSP, itu datanya sudah ada di kami. Mohon untuk segera membuat proposal agar segera diverifikasi oleh tim verifikasi cabang dinas ya. Jadi silahkan Bapak Ibu pengawas khususnya jenjang SMK untuk menginformasikan kepada sekolah-sekolah binaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kami mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dari bidang PSMK bahwa besok akan diadakan, sebentar ya, suratnya baca dulu, bahwa besok akan diadakan sosialisasi PKL secara daring. Kebetulan PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini telah bekerja sama dengan SOPI. Jadi ada kegiatan pelatihan kurikulum SOPI bisnis digital bagi guru PKK ya. PKK itu guru proyek kreatif dan kewirausahaan ya. Makanya bagi guru PKK untuk bisa hadir dan juga ini secara daring ya. Insya Allah dilaksanakan besok pukul 13 nanti saya share suratnya yang harus mengikuti kegiatan tersebut karena ini penting sekali sosialisasi PKL ini. Itu adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, wakil kurikulum, ketua program keahlian dan juga guru PKK. Ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, karena memang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah ada pelatihan kurikulum SOPI bisnis digital ini sosialisasinya tentang PKL. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti sosialisasi PKL SOPI ini secara daring besok pukul 1 siang. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan juga karena mungkin ini hal yang biasa, tapi jangan dianggap biasa juga
mohon disiapkan untuk SK PPDB dan SK PPID dari sekarang ya Bapak Ibu, terutama untuk sekolah yang kepala sekolahnya baru mungkin ya. Silahkan mungkin selain Ibu beradaptasi atau Bapak Ibu beradaptasi, silahkan nanti dibentuk SK PPDB dan SK PPID-nya, di mana nanti kami meminta itu sudah siap ya. Karena Bapak Ibu, alhamdulillah untuk KCD wilayah 4 ini untuk urusan PPDB, alhamdulillah selalu terdepan lah ya. Artinya dari segi pelaporan, dari segi verifikasi, dari segi validasi, kita selalu tercepat. Artinya bukan tercepat nu penting cepat beres, tidak, tapi kita juga melihat kualitas gitu ya. Dan hari ini mungkin sedang berjalan juga, sedang dilaksanakan rapat penyusunan rancangan kuota PPDB dan peta zonasi ya, khususnya untuk jenjang SMK, karena SMA itu ada zonasi. Kemarin tahun lalu ada beberapa zonasi yang memang tidak sesuai gitu. Akhirnya ada siswa yang tidak tertampung dimanapun. Nah ini kita akan merevisi ya zonasi. Jadi ada kesalahan penempatan zonasi. Akhirnya timbullah ada beberapa kelompok masyarakat yang memang tidak tertampung. Di sekolah ini tidak tertampung, di sekolah A tidak tertampung, di kecamatan ini juga tidak tertampung gitu ya. Ini yang perlu kita revisi. Untuk itu kepada Bapak Ibu pengawas dan juga MKKS yang hari ini hadir di rapat persiapan PPDB, saya aturkan terima kasih. Itu saja barangkali dari saya. Silakan Ibu Moderator dilanjutkan saja, barangkali Pak KCD juga sudah hadir. Ada Disbusipda juga. Hatur nuhun atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Analis Kebijakan, Ibu Risa Silvana. Mungkin pemaparan narasumber kita yang kedua dari Bapak Kasubag, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Bapak sudah hadir, Pak? Atau mungkin dilanjutkan saja dengan Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Haji Ainur Hasan. Iya, makasih. Bu Nisa, yang sosialisasi dari Dinas Perpustakaan udah masuk belum? Sudah hadir, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya? Sudah, Pak. Oh iya, ya. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Pak KTU, rekan-rekan analis, para pengawas, dan para kepala sekolah, serta para arsiparis, staf cabang dinas. Terima kasih. Hari ini masih tetap bergabung dalam rapat rutin setiap Selasa ya. Mudah-mudahan semuanya bisa turut serta setiap Selasanya. Apabila sibuk, kepala sekolah banyak kegiatan, bisa mewakilkan ke Wakasek atau ke guru yang ada di hari itu ya. Mudah-mudahan ini tetap dilakukan oleh kita semua. Sebelum paparan dari Dinas Perpustakaan, rekan-rekan, bahwa kualitas pendidikan kita termasuk dalamnya adalah bagaimana penyelenggaraan perpustakaan yang baik, yang ideal, sesuai dengan standar yang sudah diatur oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Untuk itu nanti di kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan paparan bagaimana pengelolaan perpustakaan yang ada di sekolah. Bu Risa, nanti pada saat penyusunan kuota PPDB juga tidak bisa dipungkiri bahwa perpustakaan dan sarana lainnya seperti laboratorium menjadi bagian penting yang ada di sekolah, sehingga tidak boleh juga pada saat nanti menyusun kuota seluruh sarana dipakai ruang kelas, karena sekolah kita bukanlah tentang ruang kelas, bukan tentang barak, tetapi tentang kelayakan akses dan mutu. Salah satunya adalah laboratorium dan perpustakaan, sehingga itu bagian yang harus disiapkan oleh sekolah. Sehingga manakala itu digunakan untuk ruang kelas, ya kita coba evaluasi kuota PPDB-nya. Itu mudah-mudahan nanti acaranya simpel-simpel saja. Nanti silakan dari rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan perpustakaan di sekolah yang ideal sesuai dengan standar.
Kemudian berikutnya, secara bertahap kita akan menata seluruh perpustakaan yang ada di sekolah. Mulai dari tahap di semester sekarang, kita akan menyiapkan 45 sekolah, baik negeri dan swasta, yang akan kita bina langsung secara khusus agar sesuai dengan standar yang diatur oleh Pemprov Jabar. Ya. Kemudian selebihnya sekolah-sekolah yang lain juga tetap kita lakukan evaluasi sehingga secara bertahap di tahun ini seluruh perpustakaan sekolah kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian saja, terima kasih. Mangga dari Disposipda bisa menyampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pemaparan atau sosialisasi dari Disposipda terkait akreditasi perpustakaan dengan Ibu Chandra Wulan dari Disposipda Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu, mangga dipersilahkan. Mangga Bu. Dan mangga Ibu, dipersilahkan untuk pemaparan sosialisasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu, Assalamualaikum Bapak ACD dan jajarannya, Awas, dan Ibu Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Chandra Wulan, pustakawan madya pada bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca Disposipda Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya juga asesor perpustakaan yang dalam hal ini ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu dan ingin mengajak kepada Ibu dan Bapak yang belum sekolahnya belum terakreditasi, perpustakaannya belum terakreditasi. Kalau misalnya selama ini sekolah sudah terakreditasi, sekarang kami ingin mengenalkan kepada Ibu dan Bapak kepala sekolah bahwa perpustakaannya pun harus terakreditasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen materi. Bentar Ibu Bapak ya. Orang sendiri. Aksesnya.
Ini. Baik, Bapak dan Ibu sudah tampil? Belum, Bu. Jaringannya Belum, Bu. terputus. Belum ya, sebentar. Belum, Bu. Baik, sebentar. Baik, sebelum Bapak dan Ibu, sebelum Baca ya. Sebelum kita mulai untuk pemaparan materi, saya ingin menyampaikan dulu bahwa Kenapa? Sekarang baru jam ketiga. Kenapa nggak masuk? Yang nggak tanggung itu. Kenapa nggak yang tadi? Jangan, Bu. baik Bapak dan Ibu, ya. Keluar, Bu. Kelihatan. Sekarang mengantarin Screen-nya. Kita jadi guru harus Bapak dan Ibu, Bapak host, punten saya mau mengirimkan materi. Karena tidak bisa dari sini, Pak. Halo. Mangga admin dibantu untuk bisa share screen ya. Tinggal dibuka ini ya kuncinya. Admin, mangga. Mangga Ibu sudah. Pasti ini ya. Ini ya. Ini. Iya. Ini. Udah. Besok, Pak. Materinya di-share saja. Ya, sudah tampil Ibu dan Bapak. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Mangga dilanjut. Ya, Pak. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi kebijakan akreditasi perpustakaan. Yang dimulai dari pertama adalah visi dan misi. Seperti biasa, misi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya kita lanjut saja. Kemudian ada kondisi awal di 17, ada IPM kita, indeks pembangunan masyarakat kita ada di 70,69 poin, kemudian indeks kebahagiaan, indeks pengangguran terbuka, presentasi, dan ada capaian akhirnya ada bisa lebih ya. Selanjutnya kita lanjut saja. Kemudian ada kondisi awal, ada di indeks reformasi birokrasi, kemudian ada tingkat efektivitas kerjasama, kemudian ada terwujudnya good governance
Wall of Governance, kemudian ada indeks reformasi birokrasi dan tingkat efektivitas kerjasama. Kita lanjut saja. Nah, ada selanjutnya adalah kerangka yuridis dan filosofis perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan keempat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nomor 7 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Baik, selanjutnya adalah paradigma baru perpustakaan. Yang pertama adalah Management of Collection, adalah 10% tentang ilmu perpustakaan yang berkembang pada abad 18. Tentang kedua adalah Management of Knowledge, dan selanjutnya adalah Transfer of Knowledge adalah 70%. Baik, selanjutnya ada perpustakaan adalah, inilah Ibu dan Bapak, perpustakaan itu sebetulnya bahwa institusi terpenting untuk menemukan solusi penghapusan belenggu kebodohan dan kemiskinan. Kemudian tempat mengumpulkan, mengolah, mendayagunakan dan menyimpan produk budaya berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, buku digital, hasil pemikiran putra-putri bangsa. Selanjutnya, wadah pengembangan mandat UNESCO untuk mewujudkan fungsi orientasi pada layanan nasional, warisan budaya, dan infrastruktur budaya. Selanjutnya, tempat para penulis, peneliti, penerbit, ilmuwan, agamawan, wartawan, budayawan, dan politikus membedah buku untuk membangun peradaban bangsa. Dan selanjutnya adalah tempat para belajar, mahasiswa, dan masyarakat yang melakukan inovasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian peran perpustakaan dalam pembangunan nasional, perpustakaan berkontribusi. Jadi sebagai apa namanya, menumbuhkan tradisi dan budaya baca masyarakat. Yang itu nomor itunya rekening selanjutnya adalah pusat ilmu pengetahuan, pusat ilmu pemberdayaan masyarakat. Pusat ilmu pemberdayaan masyarakat di sini lebih mengarah lagi kepada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian ada pusat kebudayaan dan pusat berperan menciptakan SDM unggul dan profesional. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk selanjutnya, untuk kewajiban pemerintah provinsi terkait perpustakaan ada di pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. Kedua, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di masing-masing wilayah. Kemudian, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Kemudian yang keempat adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Dan selanjutnya memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayah. Baik, Ibu dan Bapak, kewenangan pemerintah daerah terkait perpustakaan ada di pasal 10. Kemudian lanjut saja. Ada, nah yang lebih penting sekarang kita adalah standar perpustakaan nasional. Bapak dan Ibu, perpustakaan yang disebut bagus itu perpustakaan tidak hanya secara lisan, tetapi harus sudah terstandar.
Standar Nasional Perpustakaan menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi tidak hanya disebutkan perpustakaan saya memang sudah bagus, tetapi harus sesuai tidak dengan Standar Nasional Perpustakaan. Ada di pasal 11 nomor 43 tahun 2007. Standar Nasional Perpustakaan itu harus sesuai dengan standar koleksi perpustakaan. Kemudian ada sesuai dengan standar sarana dan prasarana perpustakaan. Kemudian sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan, dan standar pengelolaan. Jadi ada 6 standar. Menurut pasal 11 tahun nomor 43 tahun 2007. Kemudian kita lanjut saja. Di sini ada dasar hukum akreditasi perpustakaan. Kemudian kita lanjut ke akreditasi perpustakaan yang kita sekarang sedang galakan, bahwa akreditasi perpustakaan adalah merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Baik, selanjutnya adalah tujuan akreditasi perpustakaan. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat di sini adalah masyarakat pemustaka terhadap kinerja perpustakaan, serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat akreditasi perpustakaan. Yang pertama adalah amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian kedua, sarana mengukur keberhasilan perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat atau trust dan konsistensi kegiatan perpustakaan. Yang keempat, perpustakaan terakreditasi menjadi rujukan pengembangan perpustakaan di daerah. Yang kelima adalah akreditasi perpustakaan menjadi syarat meningkatkan status kelembagaan perpustakaan. Dari di sini adalah PU ini adalah perpustakaan umum, dari kantor menjadi dinas, dan selanjutnya dari kemudian yang PT perguruan tinggi, dari sekolah tinggi menjadi institut, dan kemudian menjadi universitas. Dan kedepannya akreditasi perpustakaan menjadi syarat untuk kelulusan akreditasi lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu adalah manfaat akreditasi perpustakaan. Baik, permasalahan perpustakaan di sekolah. Ini seperti permasalahan yang sudah biasa di perpustakaan sekolah, adalah laju perkembangan teknologi informasi dan produknya. Kemudian minimnya SDM tenaga perpustakaan. Baik Bapak dan Ibu, SDM tenaga perpustakaan biasanya kalau di sekolah adalah kalau tidak ada pustakawannya, biasanya guru yang diperbantukan di perpustakaan. Ini sudah menjadi hal yang umum kalau di perpustakaan sekolah. Kemudian ada pengetatan anggaran yang belum 5%. Dan selanjutnya minimnya koleksi, kemudian minimnya sarana prasarana dan tuntutan para pemustaka. Ini permasalahan perpustakaan di sekolah. Selanjutnya, kondisi perpustakaan, apakah status kelembagaannya, bagaimana kondisi dan lain, kemudian gedung, perabot, ketenagaan, berarti SDM di sini ya. Ada koleksi perpustakaan, anggaran, layanan, dan selanjutnya sampai minat baca. Selanjutnya, tujuan perpustakaan sekolah. Ini, Bapak dan Ibu tentu sudah sangat memahami. Kita lanjut, perpustakaan sekolah dan madrasah. Ini juga sudah memahami Bapak dan Ibu. Kemudian fungsi perpustakaan sekolah atau madrasah juga ini adalah fungsi pendidikan, informasi, penelitian, pelestarian, rekreasi, dan administrasi. Kemudian ranking akreditasi perpustakaan di Jawa Barat ranking ke-7. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, kita sudah tidak di ranking 7 lagi, tetapi ada di ranking 5. Kita naik
menjadi 894 lembaga. Ini belum saya rubah, mohon maaf. Kemudian ini juga. Nah, ini Bapak dan Ibu hasil sementara, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi di Jawa Barat itu sebanyak 395 sekolah untuk tingkat sekolah menengah atas. Di Kabupaten Purwakarta ada 7 sekolah. Apa saja akan kami umumkan nanti. Kemudian Kabupaten Karawang ada 9 sekolah dan Kabupaten Subang sudah banyak ya, alhamdulillah. Ada 18 sekolah. Baik. Tentu yang hadir di sini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semua akan terakreditasi nanti selepas dari sosialisasi ini. Baik. Kemudian kebijakan relaksasi. Nah, Bapak dan Ibu, ada dua jenis akreditasi. Yang pertama, secara reguler itu ada tiga cara. Ada secara penilaiannya secara portofolio, ada yang penilaiannya secara langsung dan secara tidak langsung. Penilaian akreditasi secara reguler, nilainya bisa A, B, C, sesuai dengan potret atau keadaan perpustakaan sekolah tersebut. Nah, ada lagi satu jenis adalah relaksasi. Kalau tadi reguler, sekarang relaksasi. Relaksasi adalah kebijakan dari Perpustakaan Nasional untuk mempermudah aksesi, dalam hal ini lembaga perpustakaan sekolah, untuk mengikuti akreditasi. Jadi lebih mudah nih Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, relaksasi ini relatif lebih mudah daripada reguler. Hanya nilai yang dicapai atau yang diberikan oleh lembaga akreditasi, nilainya hanya C. Kebijakan relaksasi ini ada didasari dari Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, kemudian penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Jadi tetap mengacu kepada standar nasional perpustakaan atau SNP. Kemudian perpustakaan yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SNP akan dilakukan penilaian sesuai berupa akreditasi perpustakaan. Kemudian Perpusnas atau Perpustakaan Nasional menargetkan tahun 2022 ini perpustakaan harus terakreditasi. Nah, untuk tahun 2023 ini belum ada target dari nasional, Ibu dan Bapak. Lanjutnya, kebijakan relaksasi akreditasi perpustakaan. Nah, ada seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Perpusnas RI memberikan relaksasi akreditasi untuk memperoleh predikat akreditasi C tanpa visitasi, Ibu dan Bapak, tanpa visitasi. Jadi ketika mengisi form, tapi harus sesuai dengan standar, itu sudah kalau sudah sesuai, kita sampaikan ke Korwil 2 di Perpustakaan Nasional, itu nilainya bisa langsung dapat C. Alhamdulillah, bisa mudah ya Bapak dan Ibu. Kemudian penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Baik, Bapak dan Ibu, kebijakan relaksasi pertama, 1, memiliki koleksi lebih dari 1.000 judul. Jadi minimum 1.000 judul buku
buku di sini, koleksi di sini ada buku teks, ada fiksi, kemudian ada buku e-books, ada surat kabar, ada majalah. Itu bisa, misal tambah lagi buku ini apa namanya, buku referensi bisa masuk asal 1000 judul. 1000 judul. Berapa eksemplar? Terserah sesuai dengan koleksi di perpustakaan masing-masing. Selanjutnya, koleksi telah diolah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan, berarti sesuai dengan ada nomor klasifikasinya, kemudian disimpan dan dilayangkan kepada pemustaka sesuai dengan kaidah penyelenggaraan perpustakaan. Selanjutnya mengisi profil perpustakaan. Ada profil perpustakaan ini ada 3. Pertama, data profil perpustakaan, kemudian mengisi form mempunyai koleksi minimal 1000 judul, kemudian ada satu lagi form mengenai pengisian di sertifikat akreditasi perpustakaan. Kemudian mengirimkan surat pernyataan memiliki koleksi ini yang telah dilayangkan kepada pemustaka. Baik, selanjutnya ada satu pantun dari saya, ke Banjaran naik taksi, tidak lupa membawa ketupat. Perpustakaan terakreditasi emang keren dan hebat. Baik, Bapak dan Ibu, demikian sekilas nanti kita akan bahas di dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai akreditasi, sosialisasi akreditasi perpustakaan ini. Mangga dipersilakan Bapak Ibu. Boleh ya Ibu, Bu Ika boleh bertanya. Ya. Siap, Mangga Bapak Ibu. dengan senang hati. Siap. Ya. Ibu, saya mau tanya. Boleh, mangga silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Siapa dulu nih? Dengan Ibu siapa? Mangga Pak Ibu. Perkenalkan, saya Saraswati dari SMK Fatimiyah. Bu Punten, saya mau tanya, boleh tidak ditampilkan nama SMK yang di Karawang betul. yang sudah perpustakaannya terakreditasi? Iya. Mohon di-share mungkin ya Bu ya. Di-share nama-nama sekolah yang sudah terakreditasi. Terima Semua kasih Ibu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau langsung di Ibu, saya boleh bertanya juga. Ibu Ika. Halo. Halo Bu. Ya. Mungkin nanti ada itu permohonan di-share-nya sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi Bu. Ya. Ibu, saya belum menyiapkan untuk yang ininya, hanya mungkin saya akan sampaikan secara ini ya, secara bahwa untuk wilayah apa Bu? Kabupaten apa? Kabupaten Karawang Ibu. Karawang boleh. Karawang itu Mandua. Subang Bu. Ya. Subang. Semuanya saja Bu. Karawang sebentar Bu ya. Mandua, Man 3, SMA Selamat Riyadi, kemudian SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 1 Batu Jaya, dan SMA 1 Cikampek untuk Karawang. Nah, baik, ya. Untuk Purwakarta, Bu. SLB Halim. Ya. Kemudian MKN 2. N1. MKN 1. SMKN 1 Cibatu. SMKN 1 Sukatani. Kemudian SMKN 1
Campaka dan SMAN 2 Purwakarta. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian untuk Subang. Subang ada 18. SMA IT Asipa Boarding School Wanareja Subang. Kemudian Seman 1 Subang. Kemudian Seman 1 Ciasem. SMA At-Tawazun Terpadu Kalijati Subang. Kemudian SMKN 1 Subang. SMAN 1 Belanakan Subang. Kemudian Seman 3 Subang. Kemudian SMK PGRI Subang. Kemudian SMA 1 Pagaden. SMKS Terpadu Lampang. SMK Bina Teknologi Subang. SMA At-Tawazun Terpadu Subang. Seman 2 Subang. Seman 1 Cipendei Subang. Seman 1 Jalan Cagak Subang. SMKN 1 Pusaka Nagara Subang. Seman 1 Subang dan Seman 1 Purwadadi Subang. Ya, terima kasih untuk Subang. Ya, yang Subang ada 18 alhamdulillah. Dan kita harapkan ya. selanjutnya akan banyak Bu ya karena relatif mudah. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya Bu. Ya. Mangga Bapak Ibu mangga, ada yang mau bertanya lagi? Ini banyak ada 4 nih. Pak Lili mangga. Pak Lili mangga. Pak Lili mangga. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya hormati Pak KCD dan Bapak Ibu semuanya. Bu Ika izin bertanya ini prosedur untuk mendapatkan akreditasi seperti apa? Karena SMK 2 ini belum ternyata. Belum Pak. Baik, baik Pak Lili. Untuk akreditasi kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Apakah Bapak khusus untuk Pak Lili jumlah koleksinya ada berapa Pak? Itu saja dulu. Karena akan kita arahkan apakah mau ke relaksasi atau ke reguler. Ada berapa jumlahnya kira-kira? Aduh, relaksasi aja. Harus saya tanya dulu Bu, nanti banyak kayaknya kalau koleksi. Banyak. Baik, untuk relaksasi Pak. Relaksasi itu minimal 1000 judul Pak. Tentunya ada ruang perpustakaan, ada sarana prasarana, ada meja kursi dan lain-lain. Kemudian luas gedung perpustakaan bukan luas gedung sekolah Pak ya. Kemudian ada SDM-nya ada berapa di Bapak? Jangan sampai SDM-nya hanya 1, masa SMK N2 Subang hanya 1, kan itu ya. Kemudian ada anggarannya berapa? Anggaran lembaga induk. Anggaran lembaga induk berarti anggaran dari sekolah. Kemudian ada anggaran per tahunnya berapa untuk perpustakaan, ada anggaran pembelian koleksi. Kemudian ada anggaran partisipasi. Anggaran partisipasi ini adalah anggaran yang tidak mengikat, sumbangan yang tidak mengikat. Kemudian ada kerjasama di sini ada internal dan eksternal. Kerjasama internal berarti kerjasama perpustakaan dengan guru-guru misalnya, karena guru-guru tentu menugaskan siswa ke perpustakaan. Itu dianggap kerjasama antara perpustakaan dengan guru. Kemudian ada satu lagi yang terakhir adalah komponen penguat. Komponen penguat di sini ada apa sudah ada inovasi, kreativitas dan keunikan di perpustakaannya. Jadi bukan di sekolahnya, tetapi di perpustakaannya. Selanjutnya, bukti fisik hanya melampirkan 1 foto gedung tampak depan, kemudian foto kepala perpustakaan dan pengelola. Ketiga, ruang koleksi. Dan keempat, ruang baca. Kemudian ada form mengisi form mempunyai koleksi minimum 1000, kemudian dan mengisi form penulisan di sertifikat. Hanya itu saja. Jadi 1 hari pun bisa selesai Pak. Tapi Bapak juga harus mempunyai pertama nomor pokok perpustakaan. Nanti kami share
di grup ya, share bagaimana caranya mendapatkan nomor pokok perpustakaan ini akan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian yang kedua, SK pendirian perpustakaan. Kalau biasanya SK sekolah itu pasti sudah ada, tetapi sekarang adalah SK pendirian perpustakaan. Kalau tidak ada di klausul pendirian sekolah, bisa membuat SK pendirian perpustakaan tersendiri. Ya, ditandatangani oleh kepala sekolah yang sedang menjabat saja. Kalau misalnya SK pendirian sekolah di tahun 60 misalnya. Nah, SK pendirian perpustakaan kan tidak mungkin mencari pejabat yang menjabat pada saat itu di tahun 60, kita buat saja si pejabatnya yang menandatangani di tahun yang sekarang sedang menjabat. Itu mungkin Pak Lili cukup ya. Terima Nanti kita kasih Bu. lebih Nanti bahas lagi. koordinasi aja. Kami mungkin yang KCD. Kasih. Siap. Mangga. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lainnya dari Bapak Pak Jaka, mangga. Pak Jaka, mangga Pak Jaka. Pak Jaka, mangga. Pak Jaka, mangga. Ada pertanyaan Pak? Pak Jaka, Bade. Pak Jaka, mangga. Atau yang lainnya? Atau dari Pak Dudi, mangga. Boleh, makasih banyak Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu makasih banyak nih atas penjelasan yang telah disampaikan tadi terkait dengan perpustakaan. Yang pertama terkait dengan akreditasi ini, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan manfaat dari akreditasi itu buat apa saja? Apakah setelah seandainya misalkan nanti sudah akreditasi misalkan A atau B atau apa, manfaat buat sekolah itu apa dapat sumbangan, buku yang banyak atau gimana gitu ya, dan lain sebagainya misalnya. Atau bantuan lain misalkan peralatan dan lain sebagainya. Nah, karena tadi tidak dijelasin terkait dengan manfaat daripada kegiatan itu. Kemudian yang berikutnya tentu saja efek apabila misalkan kita tidak terakreditasi. Apa? Yang berikutnya lagi, saat ini Bu, perpustakaan itu tidak harus selalu ada buku kan Bu ya? Bisa museumnya elektronik gitu. Nah, kalau tadi berkata Ibu waktu Pak Lili ini dari SMK Subang nih. Anak saya nih Bu. Ya, Pak. Ya, ini kalau ada harus 1.000 dalam bentuk buku, sementara misalkan seperti SMK Jatiluri baru berdiri, baru punya gedung, belum ada apa-apa. Jadi kalau beli buku kan mahal, Bu. Ya, Pak. Biayanya dari mana gitu, habis deh sama buku. Kalau misalkan harus ada 1.000 sekarang ini. Gitu. Tapi kalau dengan menggunakan buku elektronik atau elektronik book, maka mungkin bisa kita kerjasama dengan salah satu CP atau apa yang menyediakan buku elektronik sehingga tercapai itu yang namanya 1.000 buku dengan macam-macam judul. Nah, jadi kalau misalkan seandainya seperti itu, apakah memungkinkan kita bisa akreditasi? Terus kemudian model pencatatan misalkan daftar pembaca yang membaca buku, terus kemudian juga yang kunjungan. Nah, kunjungan sekarang tidak harus selalu juga masuk ke ruangan, Bu. Kunjungan itu melalui situs juga boleh. Situs misalkan perpustakaan kita terima ada buktinya. Nah, itu banyak hal-hal yang mungkin mesti kita pertimbangkan supaya nanti ke depan tidak hanya mengandalkan dalam bentuk hard copy doang gitu, atau boleh katakan buku-buku yang bukti nyata di hadapan kita harus ada. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan kami kemarin di PKKS Ibu ya, terkait dengan misalkan literasi. Ternyata literasi itu harus buka buku gitu. Padahal nonton video juga literasi, nonton film literasi gitu. Dengerin cerita juga literasi. Jadi tidak harus baca buku aja. Nah, itu kan yang hal harus diperhatikan oleh kita semua. Menurut pandangan saya nih, mungkin seperti itu. Sehingga kegiatan perpustakaan itu betul-betul bisa tercover di zaman yang kekinian. Terima kasih Ibu. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu langsung dijawab. Ibu masih di mute.
Ya. Suaranya belum kedengaran, Bu? Baik, Pak Dudi, manfaat di sini. Manfaat akreditasi tentu banyak sekali. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan. Perpustakaan terhadap lembaga sekolah atau ke sekolahnya. Apabila perpustakaan sudah terakreditasi minimal C, berarti percaya bahwa perpustakaan sudah sesuai dengan standar perpustakaan. Kalau sudah standar sesuai dengan standar perpustakaan berarti sudah akan menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah. Salah satunya itu adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat. Kemudian tadi juga sudah ada Pak di materi saya bahwa manfaatnya sudah ada. Nanti bisa kita buka lagi, kemudian ada efeknya. Efeknya apa sih, Bapak Dudi? Efeknya tadi Pak ya? Ya, baik Ibu, kalau misalkan tadi Ibu mengatakan hanya kepercayaan masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu terkait dengan akreditasi, kan buat apa juga? Bapak, gitu. Baik ini. Pertama itu kepercayaan bahwa apalagi di perpustakaan yang sudah terakreditasi A. Di pelangnya itu kan sekolah SMKN Jatiluhur terakreditasi A. Perpustakaannya terakreditasi A juga, itu kan bentuk satu kepercayaan bahwa Bapak mempromosikan perpustakaannya sudah terakreditasi. Kemudian terakreditasi manfaatnya juga pengelolaan perpustakaan bisa terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan standar perpustakaan. Baik pengelolaan koleksi, kemudian pengembangannya, kemudian pengembangan SDM-nya, kemudian anggarannya, dan lain-lain itu disesuaikan dengan standar perpustakaan. Ada 6 komponen. Kalau sekarang bertambah menjadi 9 komponen penilaian akreditasi perpustakaan, itu sudah sangat rinci sekali, Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Pak Dudi ya, untuk efeknya. Efeknya ada satu lagi, Bapak. Kami, apabila perpustakaan tidak terakreditasi. Itu kan Pak ya, apa sih efeknya? Sekarang kami sedang mengupayakan, kalau selama ini kami berada di level bawah untuk mengajak perpustakaan supaya ikut akreditasi. Akan ada surat edaran dari gubernur bahwa seluruh sekolah harus perpustakaannya terakreditasi. Ada surat edaran yang akan disampaikan kepada seluruh seluruh sekolah, berarti perpustakaannya harus terakreditasi. Surat edaran dari gubernur ini sedang on proses, Pak Dudi ya, dan Jawa Barat ini terus terang ketinggalan dibanding provinsi yang lain. Kalau provinsi yang lain itu sudah tatarannya sudah gubernur sudah turun atau sultan sudah turun. Nah, Jawa Barat ini baru Pak Dudi baru ada surat edaran mengharuskan bahwa sekolah perpustakaan harus terakreditasi. Kemudian ada lagi buku digital atau e-book. E-book masuk ke dalam yang 1000 itu, Pak Dudi. Jadi 1000 itu ada buku teks. Buku teks ini adalah buku fiksi, non-fiksi, kemudian referensi masuk ke situ, kemudian e-book atau buku digital itu masuk ke situ juga. Kemudian ada buku apa lagi? Buku ada kaset, ada video dan lain-lain masuk juga ke situ. Kemudian ada koleksi surat kabar masuk juga. Ada koleksi majalah masuk juga. Diharapkan 1000 judul ini sudah mengcover semua. Bisa lah Pak Dudi ya. 1000 judul itu nanti kita bimbing bahwa 1000 judul itu apa saja. Nanti kita rinci di perpustakaan SMKN Jatiluhur ini apa saja nanti kita coba-coba
arahkan, kita pandu loh Pak Dudi ya sampai beres, tenang Pak, nanti kita dampingi. Kemudian ada pencatatan berapa yang datang, berapa yang pinjam, berapa yang membantu, berapa yang ada di statistik perpustakaan, statistik data perpustakaan. Itu akan kelihatan Pak berapa jumlah anggota disebut member ya, anggota perpustakaan berarti seluruh sivitas perpustakaan, seluruh siswa, guru, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan misalnya ada satpam bisa masuk, ada cleaning service masuk, itu seluruh sivitas di sekolah itu masuk menjadi anggota perpustakaan. Itu ada statistiknya Pak. Nanti kita bimbing loh Pak. Demikian Pak Dodi, atau ada yang masih kurang? Nanti kita bimbing. Jadi semua saya itu pinginnya gini Bu ya. Itu kan kalau misalkan melihat dari penjelasan dari Ibu, sepertinya itu lebih cenderung kepada administrasi aja gitu Bu, yang menjadikan kebermanfaatan buat sekolah, bahwa rapi, disukai masyarakat, atau senang gitu kan. Tidak ada misalkan bahwa kalau akreditasi A, misalkan apa gitu dapat bantuan. 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 Boleh Pak. Gitu, ya siap. Begini jadi Pak. Kalau misalkan hanya sebatas gitu kan seolah-olah capek-capek gitu, administrasi doang, dari kemarin juga udah biasa administrasi kayak gitu Bu ya. Iya. Jadi artinya yang namanya administrasi itu udah biasa, seperti misalkan akreditasi ini taruhlah begini Bu ya. Sekolah nih dapat akreditasi B, itu bisa menjadi syarat minimal untuk menjadi SMKPK, misalkan gitu. Iya. Akreditasi A apa gitu. Nah, kalau perpustakaan hanya sebatas misalkan administrasi baik, dipercaya, tertulis, terpampang, ria doang berarti. Ya. Jadi baik, saya mohon tidak kalau bisa gitu. Ada. Terus kemudian yang berikutnya lagi tadi sanksi seolah-olah ini dipaksakan gitu Bu. Atau efeknya dipaksakan akan ditegur seperti itu. Tetapi misalkan begini, karena masih banyak Bu sekolah-sekolah yang belum memiliki bangunan perpustakaan. Nah, mestinya kan didata nih sama Ibu, misalkan berapa sekolah yang tidak memiliki bangunan gedung perpustakaan, didorong sama Ibu agar Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan perpustakaan buat sekolah-sekolah yang belum memiliki. Ya. Terus kemudian memberikan bantuan sumbangan buku-buku karena belum mencapai 1.000. Memberikan bantuan apa gitu, sehingga semuanya ke data. Sehingga tidak selalu bahwa yang ditekan itu, kepala sekolahnya ditegur, sekolahnya juga duitnya dari mana, BP3 susah, atau komite juga susah, segala macam susah, malah dikejar-kejar LSM gitu. Maka di karakter itu gitu ya Bu ya. Ada imbal balik dari semua ini, sehingga kami semua kepala sekolah mungkin semangat nih untuk ingin akreditasi karena ada motivasi yang diserahkan oleh pihak Pusda ya. Misalkan seperti itu mungkin Bu. Makasih banyak nih atas bimbingannya. Terus kemudian untuk buku juga alhamdulillah. Kalau misalkan e-book, insya Allah Bu nyampe 1.000. Tapi kalau misalkan yang non e-book, saya masih bingung. Baik Pak. Baik, permasalahan makasih banyak Ibu. Makasih banyak. Sama-sama Pak Dudi. Permasalahan Pak Dudi ini memang menjadi permasalahan hampir berapa persen ya, itu banyak, hampir 70% di sekolah-sekolah. Memang permasalahan yang kompleks ini sama Pak. Kemudian berarti kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hal bantuan dan lain-lain, hal gedung, kemudian hal koleksi, kemudian hal sarana prasarana itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Mungkin Pak ya, kami dari Dinas Perpustakaan akan memberikan bimbingan bagaimana caranya penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan itu seperti apa, kemudian bimbingan baik untuk ke SDM-nya, kemudian penyelenggaraan di perpustakaannya akan kami bimbing, Pak. Nah, kemudian satu lagi, Bapak, untuk yang terakreditasi menjadi model bagi perpustakaan yang lain, dan tentu saja perpustakaan nasional memberikan memberikan tidak memungkinkan, akan memberikan kemudahan-kemudahan baik koleksi perpustakaan, buku-bukunya bukan sumbangan lah istilahnya, bantuan dari perpustakaan nasional untuk penyelenggaraan
di perpustakaan. Jadi itu mungkin Pak Rudi ke depannya akan kita Terima bahas kasih, Ibu. bagaimana. Makasih banyak. Siap. Untuk trik, ada nih Pak Rudi, trik mendapatkan atau menambah koleksi buku. Bisa loh Pak, nanti kita bahas lagi. Bagaimana Siap. caranya supaya tidak membeli. Ada loh Pak, trik-triknya nanti kita bahas Pak ya. Siap. Ya, makasih banyak Ibu. Sami-sami Pak Rudi. Dengan Ibu siapa nih? Mangga. Mangga Ibu, lanjut. Siapa? Mangga. Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ida. Mangga Bu Ida. Mangga Bu. Bu Ida. Bu Ida itu masih di mute. Suaranya belum terdengar Ibu. Di mute masih. Iya. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya dari SMKN Batu Jaya. Izin bertanya sebelumnya. Di sekolah kami kan sekarang sudah ada gedung perpustakaan ya, Ibu. Ya. Untuk masalah perpustakaan di kami belum ada pustakawan. Apakah nanti ke depannya ada arahan dari pihak Disdik untuk ke sekolah mengatur perpustakaan yang baru gitu, Bu? Ya. Berarti yang masalah di sini adalah tenaga perpustakaan, SDM-nya ya? Mohon. Iya. SDM. Iya, Ibu. SDM apakah nanti ada arahan gitu, Bu? SDM di sini berarti pustakawannya yang belum ada, Bu ya. Sementara pustakawannya, Bu. Pustakawannya kan. Sementara yang menjabat di perpustakaan adalah guru yang diperbantukan, begitu Bu? Begitu Bu? Iya. Baik, itu sesuai dengan standar seharusnya SMK itu atau SMA itu kurang lebih di ini ya, apa namanya, ada sesuai dengan rombel. Per rombelnya berapa? Minimal itu 4 orang Bu, untuk di perpustakaan. Itu 4 orang di sini cukup. Kalau misalnya hanya 1 orang itu kurang sekali, bisa ditambah nanti dengan tenaga-tenaga yang lain, administrasinya, unit pengolahan, unit layanan, kemudian ada unit promosi misalnya, dan ada tenaga administrasinya. Jadi kurang lebih 4 Bu, cukup Bu. Bisa nanti dengan dinas pendidikan yang masalah yang berkaitan dengan SDM. Enggak? Kami akan pembinaannya insya Allah dari kami. Dan kemarin itu memang ada BIMTEK untuk mengelola perpustakaan dan sebanyak 5 angkatan ya Bu Lili. Ada 5 angkatan untuk tenaga pengelola perpustakaan sekolah. Ini kelihatannya nanti kita lihatlah apakah ada BIMTEK atau tidak ada. Baik, selanjutnya. Saya mau bertanya dari SMA 1. Ya, halo. Ya, Bu. Saya mau bertanya dari SMA 1 Cikampek. Cikampek ya. Ini Bu, sudah terakreditasi ya? Sudah. Ya, dapat C kan ya? Ya. Ini untuk BIMTEK, untuk SMA 1 Cikampek tidak pernah dapat suratnya, Bu. Tidak pernah dapat ya? Iya. Saya kan kalau misalkan tahu ada BIMTEK itu biasanya dari teman-teman, sedangkan ke SMA 1 itu tidak pernah ada suratnya gitu. Baik. Nanti insya Allah ke depannya kita upayakan untuk BIMTEK tenaga pengelola perpustakaan. Ya. Mudah-mudahan ya di tahun ini ada, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan BIMTEK. Iya. Kebetulan di SMA 1 Cikampek ini sudah ada pustakawannya, Bu. Sudah ya, S1 perpustakaan sudah ada ya. D2-nya tapi ya, Bu. D2 tidak apa-apa, Bu. Iya. Baik, ada rencana Ibu untuk menaikkan nilai dari C menjadi B misalnya? Insya Allah, Bu. Tapi untuk persyaratan untuk menaikkan B itu kira-kira apa aja persyaratannya?
untuk disebutnya adalah reakreditasi. Reakreditasi berarti mengulang. Ya nggak benar ya. Mengulang. Ya. Mengulang apa, Bu? Mengulang penilaian kembali. Ya, berarti Ibu nanti kita arahkan mengisi instrumen, tapi 9 komponen, Bu ya. Iya. Instrumen, kemudian selain instrumen, mengisi atau mengumpulkan bukti fisiknya atau borang, kemudian membuat video profil perpustakaan, kemudian satu lagi video profil perpustakaan yang sudah diunduh ke dalam link YouTube, kemudian satu lagi mengisi form penulisan di sertifikat. Ya, untuk reakreditasi ini tidak berbayar. Untuk sekolah dan perpustakaan desa tidak berbayar. Ya, nanti kita bimbing karena banyak sekali hal-hal di instrumen, hal-hal yang bahasanya masih bahasa baku yang kurang difahami oleh oleh pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan. Hanya mungkin sudah dikerjakan, tetapi bukti fisiknya seperti apa itu yang sulit. Ya, nanti kita bimbing cara pengisian instrumen, kemudian mengumpulkan bukti fisik, kemudian dikirim ke Korwil 2 Perpusnas RI, dan kita dampingi sampai kita kawal sampai visitasi. Ada visitasi loh, Bu. Nanti visitasi apakah secara online, apakah secara onsite, kita kawal pendampingan, kemudian sampai turun sertifikat. Sertifikat akan turun semua ke Disposipda Jabar, atau istilah Perpusnas itu DKP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Turun ke Disposipda Jabar, dan nanti kita distribusikan ke asesi ke sekolah-sekolah. Itu mungkin Bu Arisandi ya. Cukup. Nanti kita dampingi loh, Bu. Jangan khawatir bagaimana pengisiannya, bagaimana ininya. Dan kita sudah tetapkan untuk relaksasi dan akreditasi dan juga reakreditasi melalui satu pintu hanya dari Disposipda Jabar. Supaya apa? Supaya pengisiannya jelas, kemudian lengkap datanya, dan ketika dikirimkan ke Jakarta itu sudah benar dan tidak ada lagi yang depending. Karena kita kawal terus sampai turun sertifikat. Itu cukup, Ibu Arisandi Yuliati. Atau yang lain? Pak Ade, mangga Pak Ade. Ade Pak Jaka kemana ya, Bu? Pak Jaka menuju, iya heula panginten Ibu. Bu Nur mohon izin, Bu Ika mohon izin menyampaikan. Mangga Pak Jaja. Untuk kepala sekolah mohon izin, kemarin ada link yang beberapa sekolah belum mengisi ya. Jadi ini sesuai arahan Pak Kasubag bahwa nanti akan dibuatkan grup khusus untuk pengelola perpustakaan seperti itu. Jadi bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan perpustakaan seperti itu. Nanti ke depan sesuai yang disampaikan Pak Kacedi tadi bahwa sosialisasi ini akan diperdalam dengan tatap muka. Nanti jadwalnya akan disampaikan dari Disposipda. Dan sekolahnya sudah ada, Bu Ika, sudah ada 48 sekolah yang akan diakreditasi, Bu Ika. Mohon Pak gitu, Bu Ika, mohon. Barusan Pak Jaka sudah masuk, Bu. Pak Jaka, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bika. Waalaikumsalam. Pak Jaka, waalaikumsalam. Ngerlela yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Saya bahagia sekali hari ini mendengar ada sosialisasi perpustakaan, Bu. Karena sekolah kami di pinggir gunung itu mempunyai 300 buku, Bu.
300 belum Pak ya? Ya, cuma 300 buku. Tenang Pak, nanti Ya, ditambah dengan gedungnya Ibu. sudah ada, ruangannya sudah ada, tapi mebelnya belum ada. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan Bu, kami harus meminta ke siapa andekan pengen punya buku yang mencukupi sesuai dengan standar akreditasi. Karena memang jumlah siswa kami juga tidak banyak, cuma sekitar 179 Bu. 8 rombel itu juga. 8 rombel ya. Ya, itu ya SMK Tegalwaru Bu. Ya. Kalau areal kami dan gedung kami sangat megah dan 5 hektar lebih Bu. Keren Pak. Ya. Ya. Tapi tenaga administrasi perpustakaannya juga belum ada, itu juga hanya menunjuk guru, salah satu guru. Ya. Jadi masih sangat minim tentang perpustakaan, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Untuk 300 judul itu Pak Jaka masih belum ya. Belum sesuai dengan syarat minimal akreditasi relaksasi. Bukan 300 judul, Bu. Berapa, Pak? 300 eksemplar. Judulnya 300 eksemplar. 300 eksemplar itu ya. Berapa judul, Pak? 300 itu mungkin satu judul hanya itu cuma 5 judul, 5 atau 6 judul kalau nggak salah. 5 atau 6 judul. Oh, Bapak berarti ancang-ancang nih Bapak ya, ancang-ancang untuk penambahan menjadi 1000 judul dulu. Berarti kan harus dari Ibu kan bisa ini Pak, bisa ngedownload dari yang gratisan Pak, itu bisa. Silakan Bapak mendownload sebanyak-banyaknya itu bisa. Kemudian trik yang lain bisa Bapak membuat proposal ke berbagai lembaga, ke Perpusnas RI, ke Dispusibda, kelihatannya stoknya masih sedikit ya karena sudah habis Pak ya. Kemudian nanti mungkin kemana nanti kita trik ini nanti kita lebih lanjut Pak Jaka nanti di luar forum ini ya. Bagaimana bisa Pak Jaka harus seperti saya apa, gedungnya seperti apa dan lain-lain supaya bisa masuk akreditasi. Ya Pak Jaka ya. Ya Bu Ika, ya. Nanti kita bimbing, kita saling diskusi Pak, bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak. Ya. Terima kasih Bu, SMK Tegalwaru Purwakarta Bu. Siap. Yuk. Catat Bu. Iya, tenang Pak. Ibu Pak Jaka selamat Biadi. Ya. Pak Jaka dicatat ya sama Bu Ika. Angga. Pak Jaka bisa tuh ajukan proposal ke sekolah saya tuh Pak Jaka. Pak Ade, mungkin Pak Ade. Ade Mulyana, mangga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Kata yang saya hormati, Bapak Ibu Asitaris dan Bapak Ibu semuanya saya hormati. Mungkin ini tadi udah terbahas sebagian, hanya mungkin ingin memperjelas saja, ingin penjelasan lebih lanjut. Karena gini Bu, sebenarnya banyak sekolah yang tahun 2002 mendapatkan bantuan ruang perpustakaan. Mungkin ini permasalahan mungkin akan sama dengan yang lain. Di antaranya adalah belum tersedianya tenaga pustakawan gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan akan ada pelatihan-pelatihan. Kemarin juga saya mendapatkan WA yang di dalamnya ada untuk pelatihan. Tapi itu bagi kami sekolah kecil itu dengan berbayar seperti itu cukup memberatkan Bu, gitu ya. Cukup memberatkan. Jadi mengapa harus mahal seperti itu? Gitu. Barangkali ada program dari Dispusibda untuk pelatihan-pelatihan tenaga pustakawan sekolah-sekolah yang tahun sekarang ataupun yang memang belum mempunyai tenaga pustakawan gitu ya, yang secara gratis kalau bisa gitu Bu, secara gratis gitu. Kemudian yang kedua menindaklanjuti yang paling ditanyakan, mungkin minta diperjelas untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan. Jadi langkah-langkahnya harus seperti apa gitu. Ya. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, baik. Pak Ade, untuk BIMTEK tenaga pengelola perpustakaan kami memang tidak berbayar Pak. Kalau kemarin 5 angkatan itu memang secara online karena sedang masa ini ya, tidak berbayar selama 3 hari. Kalau kemarin itu yang share itu 2 juta rupiah Bu. Tidak, kami tidak berbayar Pak. Oh, gitu. Selama ini kami tidak
tidak ada untuk apa-apa tidak. Kami secara gratis karena memang sudah program di bidang bina perpustakaan itu khusus untuk kompetensi tenaga pengelola perpustakaan. Baik untuk di tahun ini kami mau melihat dulu apakah ada anggaran untuk BIMTEK tenaga pengelola perpustakaan atau tidak. Nanti kami rembukan dulu Pak, satu. Kemudian tiket satu berarti Bu ya buat ya, ya, terutama untuk KCD 4 ya, KCD 4 Subang, Karawang, Purwakarta kita prioritaskan lah. Prioritas gratis ya Bu. Gratis nggak ada yang berbayar harus Pak. Gratis Bu supaya pada mau. Ya, kemudian untuk NPP Pak, NPP itu didapatkan dari Perpustakaan Nasional, link dari Perpustakaan Nasional nanti akan kami share di grup. Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan? Itu prosesnya tidak lama, itu hanya 3 jam akan keluar nomor pokok perpustakaan. Baik, itu Pak Ade. Ya, makasih Bu. Sami-sami, mangga. Bu Indri. Ya, siap. Ya, Ibu Indri, mangga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya dari SMA Negeri 1 Cilamaya. Saya menjabat sebagai kepala perpustakaan ceritanya mah Bu. Tapi saya mengajar bahasa Indonesia juga gitu dengan jam yang sangat full. Ya, overdosis itu Bu jamnya. Jadi saya harus bisa membagi waktu antara kegiatan perpustakaan dengan mengajar. Alhamdulillah sekali saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan ini dan menarik sekali Bu. Kebetulan SMA Cilamaya belum akreditasi dan saya juga mengikuti diklatnya seperti kata Pak Ade dengan berbayar Bu. Alhamdulillah karena saya ingin sekali ikut mendalami perpustakaan gitu. Jadi saya ikut yang melaksanakannya itu UNJ ya. Biasa itu Pak Jakarta itu ya. Nah, mungkin saya hanya minta bagaimana caranya supaya sekolah saya juga perpustakaannya bisa terakreditasi Bu, sehingga saya perlu sekali konsultasi dengan pihak mana gitu Bu, supaya pekerjaan saya tidak sia-sia gitu. Artinya saya bisa fokus untuk akreditasi dan juga Bu dicatat SMA Cilamaya kalau ada BIMTEK diikut sertakan Bu. Boleh, siap Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Indri, untuk SMA 1 Cilamaya itu nanti kita bimbing, konsul bisa dengan saya Bu. Konsul untuk bagaimana mengikuti akreditasi relaksasi atau reguler. Kalau misalnya Ibu gengsi lah relaksasi hanya dapat C misalnya ya, boleh ikut yang reguler, nanti kita bimbing. Biasanya untuk reguler itu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan untuk persiapan dari awal sampai visitasi itu 4 bulan. Tapi kalau Ibu saya kira lebih siap di relaksasi saja dulu Bu. Relaksasi saja dulu karena tenaga SDM-nya pun baru Ibu seorang. Kalau sudah 4 orang, 5 orang SDM-nya kita arahkan ke reguler. Ya, baik Ibu Indri sudah terjawab Bu ya. Ya Bu, nanti kita bimbing untuk jadi semua yang di KCD 4 ini saya bimbing untuk mengikuti akreditasi semua. Ayo kita di grup nanti Pak Jaja punten nanti di grup kita kita bahas sampai semendetail mungkin. Baik Bu. Tapi jangan ini Pak Jaja mungkin jangan ini ya, jangan ibu-ibu bapak-bapak jangan kapok lah, jangan pundungan kalau misalnya ini kurang itu kurang dan lain-lain. Siap. Saya si Rosita ngirim. Iya, ketika konsul itu ada yang sampai 3 kali, 4 kali revisi atau 5 kali. Ya, ibunya jangan bosan ya Bu ya. Ibunya jangan bosan kalau diajak konsultasi oleh kita gitu. Oh, tidak. Jangan konsul jam 12 malam berarti saya sudah tidur. Siap. Itu Bu Indri ya. Iya, terima kasih Bu ya. Paham.
Ada lagi Bapak Ibu yang akan Ibu boleh minta nomor handphone Ibu? boleh. Nomor saya ada di 081 321 081 321 961 961 585. 85. Ya. Terima kasih. Saya ulang 081 321 961 585. 585. Iya, boleh Ibu Terima kasih Bu Lela, ini Siap. apa namanya kita bahas kupas tuntas di grup saja ya. Mangga, silakan. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk Ibu Ika? Artinya sudah ya Bu ya? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan pemaparan sosialisasi tentang akreditasi perpustakaan ini dapat dipahami, dimengerti oleh kita semua. Mungkin di grup ya Bu ya? Akan lebih mendetail lagi, lebih dibahas lagi. Intens ya. Baiklah, selanjutnya mungkin ada pemaparan dari narasumber lainnya, dari Bapak Pengawas, Bapak Ibu Pengawas mungkin? Atau sudah cukup? Karena waktu sudah menunjukkan jam 10:09. Mungkin sudah selesai ya? Bu. Siap, Bapak Mangga. Baik, sudah siapa? Alhamdulillah, baiklah Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat Minggon hari ini Selasa 31 Januari 2023 telah selesai dilaksanakan. Semoga kegiatan rapat Minggon hari ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini, esok dan seterusnya. Kita selalu semangat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, akan kami kembalikan lagi kepada Pak Denny sebagai host rapat virtual hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mangga Pak Denny di lajeng. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Bayi Tajudin. Waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Deni atas waktunya yang sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dalam akhir acara rapat Minggon ini dan di akhir bulan Januari tahun 2023 ini. Semoga ilmu yang didapat di rapat Minggon ini bermanfaat dan menjadi barokah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil barokatan fil rizqi wa taubatan qalba maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa jannatan minan nar wa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah wa qina adzabannar. Ya Allah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Amin. 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 Siratal ladzina Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Rapat tingkat virtual cabang dinas pendidikan wilayah 4 selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kesadayana Bapak Ibu, sehat. Izin lab Bapak Ibu. Enggak. Lela. Wika atur nuhun. Kesadayana izin lab, Bu. Kok di kalau mungkin.